Selamat siang yang terhormat Ibu Nini, serta teman-teman yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi governance dan manajemen. Perkenalkan, nama saya Roberto Julianto dari Prodi Informatika dengan NIM 175314086. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai signifikansi entitas korporasi. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai entitas korporasi. Jadi, apa sih yang dikatakan dengan entitas korporasi itu? Entitas korporasi sendiri merupakan organisasi atau badan usaha sah berbadan hukum. Entitas korporasi dapat diwujudkan ketika sekelompok individu mengorganisasikan diri dan kemudian membentuk korporasi atau perusahaan. Untuk membentuk entitas korporasi, dibutuhkan dasar konstitusi guna membuat suatu entitas korporasi diakui keberadaannya secara legal ataupun formal. Oleh karena itu, dalam PowerPoint di sini, entitas korporasi menunjuk dasar konstitusi, di mana entitas korporasi harus memiliki dasar konstitusi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan konstitusi itu? Konstitusi sendiri memiliki arti yang yaitu ketentuan atau undang-undang dasar atau regulasi atau dasar hukum yang nantinya juga akan menjadi acuan dalam menjalankan setiap kegiatan korporasi. Kemudian di sini dalam PowerPoint, dalam kotak hijau, pemilik perusahaan menunjuk entitas korporasi namun ada tanda silang, yang berarti sebagai suatu entitas maka eksistensi korporasi harus terpisah dengan pemiliknya sebagai anggotanya. Atau dengan kata lain, pemilik tidak dapat menjadi anggota dalam sebuah korporasi yang ia miliki. Pemilik tidak dapat menjalankan aktivitasnya seperti melakukan aktivitas bisnis maupun pengelolaan keuangan. Kemudian, di sini pemilik perusahaan menunjuk dasar konstitusi, di mana keberadaan konstitusi sebagai dasar hukum akan mendefinisikan secara tegas hak dan kewajiban pemilik serta menjelaskan bagaimana manajemen dalam organisasi tersebut melaksanakan aktivitasnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai governance body dan governance power, serta apa kaitannya governance body dan governance power. Pada PowerPoint di sini, pada kotak hijau, governance body menunjuk ke sebelah kanan, yaitu governance power, yang berarti governance body atau struktur pemerintahan dapat memberikan dampak kepada governance power atau sering juga disebut dengan kekuatan terhadap setiap entitas korporasi. Lalu, governance body menunjuk ke bawah kepada lingkaran masalah, kemudian menunjuk ke bawah lagi ke governance power yang terdapat simbol tunjuk ke bawah yang berarti kekuatan menurunnya governance power. Hal tersebut berarti jika pada struktur pemerintahan terdapat satu masalah saja dalam suatu bagian tertentu, maka akan berdampak secara menyeluruh kepada suatu pemerintahan dan berdampak pada efektivitas kerja serta mempengaruhi kekuatan atau governance power. Kemudian di sisi kanan, untuk korporasi go publik menunjuk ke 4 cabang, yang berarti untuk penggerak kekuatan governance atau sering disebut the driver of governance power untuk badan usaha atau korporasi yang telah go publik dan menjual sahamnya ke masyarakat, yaitu meliputi investor institusional. Yang pertama itu investor institusional sendiri merupakan entitas yang mengumpulkan uang untuk membeli sekuritas, properti real, dan aset investasi lainnya atau pinjaman asli. Investor institusional itu termasuk apa aja sih? Investor institusional itu termasuk seperti bank, perusahaan asuransi, pensiun, REIT, penasihat investasi, wakaf, dan reksadana. Kemudian di bawahnya untuk shareholder activist.
atau sering juga disebut aktivis pemegang saham. Aktivis pemegang saham sendiri yaitu seseorang yang menggunakan kepemilikan sahamnya pada sebuah perusahaan untuk menciptakan tekanan publik kepada pihak manajemen perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pemegang saham mayoritas, atau sering disebut juga dengan pemegang saham dalam jumlah besar, atau sering disebut juga holders of block of shares. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu ancaman yang timbul dari pengambil alihan perusahaan. Oke, kali ini mengenai entitas korporasi di berbagai negara. Pada PowerPoint di sini, untuk entitas korporasi di Indonesia menunjuk PT atau perseroan terbatas, yang berarti entitas korporasi yang sering digunakan di Indonesia yaitu PT atau perseroan terbatas. Lalu untuk mendirikan PT sendiri dibutuhkan pendaftaran berupa formal dokumen sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Lalu di sampingnya pada PowerPoint, persyaratan pendirian entitas korporasi menunjuk ke berbagai cabang. Tertulis negara 1, negara 2, negara 3, dan negara 4 dengan warnanya yang berbeda-beda. Itu dimaksudkan yaitu persyaratan pendirian entitas korporasi di setiap negara itu berbeda. Hal tersebut terjadi karena pada setiap negara memiliki peraturan undang-undang atau regulasi masing-masing, di mana satu negara dengan negara lainnya tentu memiliki peraturan undang-undang atau regulasi yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat konsekuensi di mana ada perbedaan struktur maupun mekanisme corporate governance untuk setiap korporasi di setiap negara tersebut. Hal tersebut perlu dipahami dengan baik, terutama jika dilakukan perbandingan atau komparasi implementasi governance atau negara yang menganut sistem dan tradisi yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya mengenai anggaran dasar. Pada PowerPoint, pada kotak hijau di sisi kiri terdapat mendirikan entitas korporasi yang menunjuk ke arah kanan ke anggaran dasar. Kemudian di sisi kanan terdapat anak panah ke arah kanan yang menunjuk ke persyaratan legal atau formal. Ilustrasi tersebut menjelaskan bahwa untuk mendirikan entitas berbentuk korporasi atau PT, terdapat aturan secara hukum dan perundang-undangan untuk memiliki anggaran dasar atau sering disebut juga the Articles of Association, guna dicatat dalam lembaran negara sebagai persyaratan legal atau formal. Lalu, apa sih anggaran dasar itu? Anggaran dasar perseroan merupakan dasar bagaimana sebuah perseroan itu diatur. Kemudian, pada kotak anggaran dasar menunjuk ke arah perseroan tertutup dan perseroan terbuka, di mana itu berarti aturan untuk memiliki anggaran dasar berlaku untuk setiap perseroan berbentuk PT, baik perseroan privat dan tertutup, karena tidak menjual saham di pasar modal ataupun perseroan terbuka yang menjual saham mereka kepada publik. Selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu governance versus management. Nama saya Aloysius Aditya Indriana Putra dan NIM saya 175314085. Ini adalah tabel perbedaan antara corporate governance dan corporate management. Di dalam tabel ini ada 4 main issue, yaitu fokus, pendekatan sistem, orientasi, dan konsepsi organisasi. Dalam main issue fokus pada bagian corporate governance menggunakan lingkungan eksternal, dan pada corporate management menggunakan lingkungan internal. Apa itu lingkungan eksternal? Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal adalah perusahaan atau organisasi bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. Sedangkan
Lingkungan internal itu kebalikannya, atau tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua adalah main issue pada pendekatan sistem. Pada corporate governance menggunakan asumsi organisasi sebagai suatu sistem terbuka atau open system. Sedangkan pada corporate management menggunakan asumsi organisasi sebagai suatu sistem tertutup atau closed system. Perbedaan open system dan closed system adalah pada open system memiliki pandangan bahwa organisasi yang akan bertahan hidup hanyalah organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sedangkan pada closed system tidak. Yang ketiga adalah main issue pada orientasi. Pada corporate governance berhubungan dengan isu yang berorientasi strategis atau strategy oriented. Sedangkan pada corporate management berhubungan dengan isu yang berorientasi pekerjaan atau task oriented. Jadi, pada corporate governance, perusahaan berorientasi dengan strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan pada corporate management, perusahaan akan berorientasi pada pekerjaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir adalah main issue pada konsepsi organisasi. Pada corporate governance berhubungan dengan konsepsi yaitu where the organization is going, yang artinya berkaitan dengan isu strategis. Governance dibutuhkan untuk mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pada corporate management berhubungan dengan konsepsi getting the organization is there. Selamat siang Bu Nini dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Erlan dari Prodi Informatika Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan manajemen dan governance. Oke, baik, saya akan mulai membahas perbedaan yang mendasar yaitu terkait posisi ya. Yang tadi sebelumnya juga sempat disinggung sama Mas Alosius ya. Jadi kalau pada governance, pekerjaan Dewan Komisaris itu sebagai the governing body. Fokus kita di sini adalah Dewan Komisaris ya teman-teman. Ya, tadi saya sempat sebut the governing body. Apa sih itu artinya? Jadi artinya itu adalah sekelompok orang yang mengawasi seluruh aktivitas perusahaan. Mengawasi seluruh aktivitas perusahaan ya teman-teman. Jadi si Dewan Komisaris itu yang mengawasi perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, penyimpanan dana, dan seluruh aktivitas lainnya. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan nih di benak teman-teman, kenapa sih mengawasi itu adalah Dewan Komisaris begitu ya? Kenapa nggak direksi? Kenapa nggak pemegang saham gitu ya? Jadi jawabannya memang di Indonesia itu sendiri sudah ada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur tugas dan tanggung jawab si Dewan Komisaris. Lebih tepatnya, teman-teman bisa baca di pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di sana disebutkan bahwa Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi, memberikan saran kepada direksi, dan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan jika si Dewan Komisaris ini terbukti bersalah dalam menjalankan tugasnya. Nah, mungkin buat yang lebih mudahnya kita samakan dengan kepanitiaan dulu nih teman-teman. Kan kita udah akrab ya dengan kepanitiaan. Pasti semuanya sudah pernah mengikuti kepanitiaan gitu ya. Nah, kalau di kepanitiaan yang dimaksud dengan the governing body itu adalah SC teman-teman. Bisa disamakan dengan SC gitu ya. Karena SC itu juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, mengawasi gitu ya. Mengawasi kinerja panitia, memberikan saran terkait pelaksanaan kegiatan kepada ketua, gitu ya. Kalau SC itu memberikan saran kepada ketua, mengawasi dan melaporkan kepada ketua, kalau komisaris kepada direksi, begitu teman-teman. Jadi saya ulang lagi, kenapa kok Dewan Komisaris nih yang mengawasi seluruh kegiatan? Jawabannya ya memang karena sudah menjadi job desk-nya ya, untuk menjadi the governing body, begitu teman-teman. Oke, kita tinggalkan sejenak tentang governance, kita akan masuk ke manajemen ya.
Kalau di manajemen ini kita akan fokus kerjaan direksi nih sebagai managerial authority. Apa sih itu artinya? Jadi artinya itu adalah hak untuk membuat keputusan dalam pelaksanaan perusahaan dan hak untuk meminta orang lain supaya menerima keputusan itu. Singkatnya adalah hak untuk memerintah dan bertindak, begitu teman-teman. Nah, kenapa sih kok direksi itu dijadikan sebagai managerial authority? Karena memang juga sudah menjadi job desk-nya ya teman-teman untuk memberikan perintah dan bertindak gitu. Hal itu diperkuat dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 teman-teman tentang perseroan terbatas. Di sana disebutkan bahwa direksi adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Selain itu, teman-teman bisa baca di pasal 97 UU PT. Di sana juga disebutkan tugas pokok dan fungsi direksi ya, begitu teman-teman. Nah, kalau di kepanitiaan, si direksi ini kita bisa samain sama ketua panitia teman-teman. Karena ketua panitia ini kan juga membuat perencanaan kegiatan nih, dan bertanggung jawab penuh juga terhadap kegiatan tersebut. Tapi tak lupa si ketua panitia ini juga berkoordinasi ya dengan SC supaya jalannya kepanitiaan itu bisa baik begitu. Nah, tadi kalau ketua panitia berkoordinasi dengan SC, kalau direksi berkoordinasi dengan komisaris, begitu teman-teman. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat ada gambar lingkaran dan segitiga di sebelah kiri, itu artinya seperti ini teman-teman. Lingkaran itu mengibaratkan governance ya, atau komisaris sebagai kepalanya. Karena kan si lingkaran atau komisaris ini melakukan pengawasan ya, pengawasan terhadap si segitiga. Segitiga ini siapa sih? Segitiga itu ya direksi dan staf yang menjalankan kebijakan itu teman-teman. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan terkait perbedaan governance dan manajemen. Terima kasih teman-teman. Baik, selanjutnya saya Verena Diatma Cahyavinata dengan NIM 172114050. Ya. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu cakupan corporate governance. Sudah sangat jelas bahwa keberadaan struktur keanggotaan dan proses kerja dari Dewan Komisaris sebagai the governing body dalam suatu korporasi itu merupakan hal pokok dan sentral corporate governance. Walaupun demikian, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tanggung jawab Dewan Komisaris masih melebar mencakup beberapa hal seperti yang pertama itu berhubungan dengan pemegang saham, yang kedua menjalin hubungannya dengan auditor eksternal dan independen atau KAP, yang ketiga untuk perusahaan go public menjaga hubungan terkait dengan pasar modal dan institusi keuangan lain. Yang keempat, memperhatikan dampak dari undang-undang perseroan. Yang kelima, menjaga hubungan dengan institusi legal di luar korporasi. Yang keenam, mekanisme regulasi yang diterapkan pemerintah di negara perusahaan beroperasi. Yang berikutnya, peran sentral dalam studi tentang corporate governance meliputi yang pertama itu pemegang saham atau pemilik perusahaan, yang kedua Dewan Komisaris perusahaan, dan yang ketiga itu manajemen perusahaan. Selain ketiga elemen ini, peranan profesi akuntan memegang peranan terutama auditor eksternal dan independen di dalam menilai atestasi atas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen sebagai bagian dari pertanggungjawaban mereka. Selain itu, peranan profesi akuntan dalam kegiatan internal Dewan Komisaris adalah melalui keberadaan komite audit yang merupakan komite yang akan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Terus yang berikutnya ada beberapa pihak yang berperan dalam corporate governance. Yang pertama itu peran pasar modal. Peran pasar modal yang pertama sebagai lembaga perantara yang mempunyai peran yang sangat penting dalam corporate governance. Yang kedua, saham merupakan bukti bahwa kepemilikan perusahaan dimiliki oleh pemegang saham individual yang berinteraksi secara langsung dengan perusahaan yang mereka miliki.
Yang ketiga, saham individual sangat signifikan terhadap korporasi yang diperdagangkan dalam suatu pasar. Semakin tinggi juga peran investor institusi. Yang kedua, peran pemerintah. Peran pemerintah yang pertama itu pemerintah berkepentingan untuk menjaga perekonomian negara. Yang kedua, pemerintah menyerahkan kepada corporate regulators untuk memonitor pasar modal, menentukan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap pedoman corporate governance, serta memiliki otoritas untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu peran masyarakat dan stakeholders. Yang pertama, sekarang ini perusahaan tidak hanya mengejar laba, tetapi juga memperhatikan lingkungan sekitar. Yang kedua, dalam perusahaan disebut CSR atau Corporate Social Responsibility sebagai suatu konsep yang menekankan bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban kepada setiap orang untuk pihak yang menerima akibat atau dampak dari aktivitas dan kebijaksanaan perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Renata Stanggang dengan NIM 172114049 akan menjelaskan tentang esensi corporate governance. Menurut Siebens tahun 2002, terdapat esensi yang sifatnya universal jika dihubungkan dengan konsepsi governance sebagai to do the right things and to do things right. Maka secara esensi, corporate governance akan berhubungan dengan quality of care, sehingga pengelolaan perusahaan akan mengacu pada desain, fair, reliable direction, atau arah yang layak, adil, dan dapat diandalkan. Esensi dari konsep governance merupakan hal yang mendasar untuk membedakannya dengan manajemen. Manajemen sendiri berhubungan dengan aktivitas manage the things atau mengatur semuanya, sehingga merupakan mekanisme yang akan menjamin bahwa segala sesuatu dilakukan secara benar atau doing things right. Sedangkan untuk governance merupakan mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar secara benar atau doing the right things right, dengan penekanan makna pada the right things. Dengan demikian, kelemahan dari konsep manajemen sendiri yaitu tidak dipisahkannya prinsip yang benar dan salah sebelum dilakukan secara benar. Artinya, apapun hasil yang dikerjakan, baik benar maupun salah, yang penting sudah dilakukan sesuai prosedur. Berbeda dengan konsep manajemen, corporate governance memberikan tekanan pada the right things sebelum dikerjakan secara benar. Dengan demikian, sebelum memutuskan sesuatu, perlu dipertimbangkan apa hal tersebut benar atau salah sebelum dilakukan dengan benar. Maka sebenarnya konsep corporate governance sama sekali tidak berlawanan dengan konsep manajemen, tetapi bersifat saling mendukung. Intinya, melakukan sesuatu yang benar itu adalah penting, tetapi memutuskan tentang yang akan dilakukan itu adalah sesuatu yang benar, merupakan hal yang lebih penting. Corporate governance sendiri didasarkan pada perlunya regulasi yang mengatur stakeholder di dalam melaksanakan aktivitasnya. Maka, seperangkat aturan dan penegakannya menjadi sangat penting dan krusial. Penerapan corporate governance pada dasarnya tidak akan menimbulkan konflik kepentingan, karena didasarkan pada nilai-nilai moral yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selamat siang Bu Ninik dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosati Randa. Saya dari Prodi Informatika dengan NIM 175314116. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang governance etika bisnis. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang etika bisnis. Dalam dunia bisnis, etika bisnis sendiri adalah hal yang sangat penting untuk membantu mengelola serta menjalankan sebuah bisnis tentunya. Lalu, apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, serta masyarakat. Tentunya etika bisnis ini memiliki peran penting karena dapat membantu nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpin guna membangun hubungan yang adil dan sehat dengan mitra kerja seperti pemegang saham ataupun masyarakat.
Dan perlu kita ketahui juga, etika bisnis sudah menjadi sebuah standar serta pedoman bagi setiap karyawan, termasuk manajemen, dan dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan landasan kejujuran, moral luhur, transparansi, serta sikap profesional. Nah, begitu sedikit penjelasan saya tentang etika bisnis. Kemudian kita akan masuk ke hubungan etika bisnis dan governance itu seperti apa. Baik, akan saya jelaskan hubungan etika bisnis dan governance itu seperti apa. Nah, jadi etika bisnis ini memiliki peran yang sangat penting terhadap governance. Dan pastinya teman-teman sekalian sudah tahu ya tentang good corporate governance. Ya, good corporate governance adalah sebuah sistem tata kelola perusahaan di mana sistem ini adalah salah satu bentuk implementasi etika bisnis dalam sebuah perusahaan. Good corporate governance sendiri merupakan sebuah prinsip-prinsip yang diterapkan oleh sebuah perusahaan guna memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Dan perlu kita ketahui juga bahwa good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu unsur utama yang menjadi pertimbangan oleh investor atau pemegang saham saat ia memilih sebuah perusahaan untuk berinvestasi. Dan pada intinya, etika bisnis bukan lagi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, tetapi menjadi suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Dan salah satu contohnya ya prinsip good corporate governance ini, di mana prinsip seperti ini mencerminkan etika bisnis yang dapat memenuhi keinginan seluruh stakeholdernya. Dan etika bisnis yang baik dan sehat itu menjadi kunci bagi suatu perusahaan untuk membuatnya tetap berdiri kokoh dan tahan terhadap segala macam serangan ketidakstabilan perekonomian. Mungkin itu sebagian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Katrina. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Katrin dari Informatika Angkatan 2017. Nah, siang ini saya akan bahas apa sih peran corporate governance dalam etika bisnis. Sebelumnya, etika bisnis juga sudah dibahas oleh teman saya Rosa. Nah, di sini itu ada dua peran teman-teman. Yang pertama itu ada kode etik dan yang kedua itu ada nilai etika perusahaan. Terlebih dahulu saya akan bahas tentang apa sih kode etik itu. Nah, dia itu menyatakan perbuatan yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan atau yang harus dihindari ya teman-teman. Nah, dia ini juga termasuk dalam salah satu prinsip dari GCG pada materi minggu lalu ya teman-teman. Dan kalau misalnya perusahaan sudah menerapkan ini, maka seluruh orang perusahaan harus mematuhi teman-teman. Contohnya, jika perusahaan sudah menerapkan aturan untuk jam masuk kerja pada pukul 8, maka seluruh orang perusahaan harus mematuhi peraturan tersebut ya teman-teman. Nah, kode etik juga bukan hanya sekedar dokumen loh teman-teman, jadi kita juga harus memahami dan mengerti seperti itu. Nah, peran yang kedua itu ada nilai etika perusahaan. Nilai-nilai etika ini juga ada yang sesuai dengan prinsip GCG yang sudah kita ketahui terlebih dahulu ya teman-teman pada materi minggu lalu. Yang pertama itu ada kejujuran, tanggung jawab, terbuka, transparan, dan saling percaya. Nah, contohnya itu misalnya seluruh anggota perusahaan itu harus saling menjaga informasi rahasia perusahaan, yang dimana itu juga termasuk dalam tanggung jawab dan rasa saling percaya satu sama lain, begitu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada contoh di mana seperti benturan kepentingan. Ini itu seluruh orang perusahaan, karyawan maupun pemimpin perusahaan harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari benturan kepentingan ini. Nah, apa sih benturan kepentingan ini? Dia ini situasi di mana orang perusahaan itu memanfaatkan kedudukannya atau wewenangnya untuk kepentingan pribadi teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, tugas yang dikerjakan atau diamanatkan tidak dilaksanakan dengan baik dan bisa menimbulkan kerugian. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, corporate governance itu adalah hal yang menekan pada sesuatu yang benar dan manajemen itu sesuatu yang kita susun atau olah teman-teman. Jadi governance dan manajemen itu saling mendukung satu sama lain. Juga
corporate governance dalam etika bisnis sangat penting dalam perusahaan, di mana dia bisa membantu menyelesaikan suatu permasalahan dalam perusahaan tersebut, teman-teman. Begitu. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.